Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Anak Abah sedang berhalusinasi. Anak Abah sedang sibuk mencarikan pekerjaan untuk junjungannya Anies Baswedan. Anak Abah ini mengatakan kalau Pak Prabowo itu ingin menggantikan Ibu Sri Mulyani dengan Anies Baswedan sebagai Menteri Keuangan, dikarenakan Pak Prabowo menganggap kinerja Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu tidak becus mengolah keuangan dan juga hutang. Percaya kalian sama anak Abah ini? Anak Abah ini sedang berhalusinasi ya. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Tanda atau sinyal Anies diminta atau kode-kode dari Prabowo meminta Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani semakin jelas. Semakin jelas kawan-kawan. Tapi memang ada yang menghalangi Prabowo untuk kontan-kontan langsung meminta Anies Baswedan. Jadi dalam politik ini ada namanya tahu sama tahu kawan-kawan. Tahu sama tahu itu apa maksudnya? Seperti Prabowo dengan Jokowi sekarang. Sebenarnya mereka komunikasi secara belak-belakan. Tolonglah bela saya Pak Prabowo, kata Jokowi. Tidak ada. Sok tahu ente. Seperti itu. Mereka membaca tanda-tanda. Seperti kita ini memahami, saling memahami dalam tindakan, dalam ucapan kita. Nah, inilah sekarang kalau kita lihat Prabowo menginginkan Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani di balik isu reshuffle kabinet yang semakin mengencang sekarang ini. Kenapa saya katakan begitu? Kalaulah banyak yang mengatakan Sri Mulyani ini orang yang tak tergantikan sebagai Menteri Keuangan, itu adalah hal yang paling bodoh yang dilakukan, yang diamati oleh para pengamat ekonomi. Banyak mengatakan seorang yang sangat luar biasa karena berkiprah di internasional. Kalau untuk internasional mungkin bisa dikatakan begitu. Tapi kalau di dalam negeri kita lihat sendiri apa yang terjadi sama keuangan negara kita ini. Apakah hutang kita ini sudah lunas semuanya? Apakah kita tidak merasa defisit sekarang? Tidak kalang kabut hutang sana hutang sini? Hutang yang lama tak terbayar, hutang yang baru terbentuk. Kalau dari segi keuangan, apa artinya itu? Tak becus kita mengurus keuangan. Wait. Kalian percaya nggak apa yang dibicarakan Bapak ini? Pak Prabowo itu menginginkan Anies jadi Menteri Keuangan menggantikan Bu Sri Mulyani. Bicara masalah isu reshuffle. Ahmad Muzani saja, orang dekatnya Pak Prabowo Subianto, mengatakan belum mendengar rencana reshuffle itu dari Pak Prabowo Subianto. Inilah sok tahu nih anak Abah satu ini ya. Ini mereka sedang sibuk mencarikan pekerjaan untuk Anies Baswedan. Di Pilpres kalah. Terus jadi kontestasi Jakarta, Gubernur Jakarta, gagal. Menggantikan Gibran sebagai Wapres, gagal juga. Nah, sekarang mempromosikan si Abah untuk menggantikan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Come on, berpikir yang waras. Kalian percaya nggak? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Makanya saya tuh sering kalau orang bicarakan juga another issue yang sangat seksi itu masalah utang kan. Anda lebih seneng ngomong utang daripada barang. Karena orang ngomongin utangnya dia tidak lihat kayak koin itu kan dua sided, ada dua sisi. Kalau kita bicara tentang utang, kita harusnya bicara tentang kita dapat apa dari utang itu. Dan ini adalah salah satu bentuk kita membahas mengenai apa yang kita peroleh walaupun itu tidak semuanya. Karena ini juga bisa misleading atau menyesatkan. Yaitu orang bicara, oh lihat kita utangnya 4.000 tapi aset kita cuma 4.000. Jadi ini sebetulnya kita nggak cukup hebat-hebat amat. Ada aset yang kita tidak valuasi. Aset apa? Ya ini tadi Pak Dokter Eko, Ibu Doktor, Gajah Mada yang membuat Anda menjadi sarjana, kemudian jadi inovator. Memangnya investasi di bidang sumber daya manusia kita valuasi di aset ini? Nggak ada. Tapi ngabisin banyak duit, banyak banget. Berapa pengeluaran anggaran pendidikan kita? 440 triliun. Berapa untuk infrastruktur? 400 triliun juga. Tapi yang dibukukan menjadi utang dan kemudian yang dibukukan menjadi barang milik negara cuman yang 400 triliun infrastruktur. Yang 440 triliun education nggak dibukukan semua kecuali kalau kita bangun sekolah. Tapi bayar gaji guru, bayar gajinya Pak Rektor, non sewu Pak Rektor, gajinya para itu kan tidak masuk dalam aset kita dan kemudian menyebabkan Universitas Gajah Mada punya banyak sekali prestasi. Itu adalah aset yang intangible. Dengerin tuh gerombolan anak Abah, paham nggak?
yang tidak berwujud dan tidak kita masukkan. Dia masuk dalam kekayaan negara, tapi kita tidak value dalam bentuk barang milik negara. Saya mohon mahasiswa UGM untuk bisa ikut menjelaskan. Pada saat debat mengenai utang, jangan biarkan mereka hanya bicara tentang utang. Bicarakan sisi aset satunya lagi, dan sisi asetnya tidak hanya BMN tapi yang intangible. Saya bukan mau mendefense, tapi saya ingin negara kita itu menjadi negara yang mampu bicara secara penuh, sehingga kita tidak melihat hanya satu sisi dan terseret kepada satu ekstrim tanpa melihat konteks. Karena Tuh dengerin yang sok-sokan ngomongin utang Indonesia sekian. Karena kita sebagai intelektual, tugas kita semua adalah membawa Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik itu artinya kita mengeduket dan menempatkan isu di dalam konteks yang benar. Perdebatan mengenai perlu utang atau nggak utang, defisit harus sekian, itu boleh dan harus. Namun jangan dibuat hanya satu sisi. Karena perdebatan harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita sebagai negara. Negara yang demografinya muda, negara yang infrastruktur gapnya tinggi, negara yang butuh untuk education dan health. Kalau kita mengeluarkan uang untuk belanja kesehatan 110 triliun, itu nggak keluar dalam bentuk barang milik negara. Bentuknya adalah dalam bentuk anak-anak yang dapat imunisasi. Bentuknya adalah dalam masyarakat yang bisa menikmati BPJS, walaupun sekarang mereka mengatakan, Bu, itu belum dibayar. Tapi itu adalah result, itu adalah aset yang harus kita recognize. Nah, dalam konteks ini, tren kita yang merupakan part of the story, bagian dari cerita penuh ini adalah belanja modal tadi, yang bisa kemudian kalau kita belanja harusnya besok jadi pembukuannya barang milik negara. Kita lihat dalam hampir sekitar 15 tahun terakhir, dan kita lihat belanja modal kita meningkat terus. Itu adalah 2005 sampai 2010, Menteri Keuangannya Sri Mulyani waktu itu. Kemudian saya pergi terus balik lagi, ada hiccup-nya sedikit-sedikit, terjadi perubahan waktu itu, konversi dari apa yang disebut pengelolaan BMN-nya itu dalam perlakuan akuntansinya diubah. Namun sebetulnya itu adalah menggambarkan bahwa kita mencoba mengalokasikan fungsi belanja seproduktif mungkin. Hal yang bisa dan mudah untuk secara tangible, secara mudah dilihat dan diraba adalah barang-barang modal yang menjadi barang milik negara. Ini pun tetap harus kita kelola dengan baik. Dari sisi pengelolaan, evolusi Republik Indonesia mengelola barang milik negara itu adalah sangat remarkable, sangat luar biasa. Coba kita lihat statusnya pengelolaan BMN kita yang diaudit oleh BPK. Mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca, jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Karena dulu sering sekali, saya nggak tahu, Anda semuanya mahasiswa masih sangat muda. Kalau zaman kami sebagai baby boomer, saya sering sekali ada universitas bangun perumahan dosen, itu tanahnya milik negara dibangun, kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak, sehingga di universitas masih masuk dalam pembukaan universitas, tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengen jual tanah, saya jual tanah saja, karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian, sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno.
Dulu Presiden Soekarno tuh membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggalawana Bakti, TVRI, sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara, Kemayoran. Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi tadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya title. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam titlenya. Kita hilang, yang sekarang jadi Hotel Sultan. Hotel Mulia itu kita harus fight banyak sekali untuk bisa bahwa titlenya tetap punya pemerintah, tapi kerjasamanya boleh swasta. We are losing quite a lot of significant position, lokasi, hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. Jadi anda semuanya yang masih baru-baru ini ya, masih muda-muda sekali. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman, kalau orang Indonesia bilang jahiliyah, zaman sebelum itu diatur, dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Apakah gampang? Sangat tidak gampang. Dan saya adalah Menteri Keuangan yang pertama kali, Pak Hadianto, waktu itu Busum, membangun neraca. Dan kita antara hatinya bergetar, jiwa kita itu berdenyut, bangga banget neraca kita bangun. Terus dapatnya disclaimer dari BPK. It's okay, tapi at least we try. Kita bangun dulu. Kita kumpulkan. Pak Hadianto adalah Dirjen Kekayaan Negara pertama ya Pak ya. Waktu pertama kali kami membangun yang disebut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beliau menjadi dirjennya. Pertama kali melakukan apa yang disebut pembukuan semua aset barang milik negara. Wah, ceritanya seru banget. Seru banget. Itu kalau dibikin cerita kayak apa Wiro Sableng 212 itu bisa panjang. Panjang banget. Ada di Kementerian Keuangan saja kita lihat, wih, ternyata kita nggak punya title. Istana negara kita yang Bapak Presiden berkantor itu nggak ada titlenya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendels datang bilang ini punya saya, bisa. Itu real story. Itu real story. Jadi jangan lupa Kementerian Keuangan depan itu adalah gedung Dendels dia. Itu gedung yang dibuat untuk sebagai, sebetulnya waktu itu adalah headquarternya VOC kan. Sebelumnya VOC kemudian diambil alih sama pemerintah Belanda. Jadi kalau kita tidak punya title, it could be banyak sekali lokasi maupun bangunan itu bisa diambil alih. Jadi waktu heroik kita melakukan tahun 2000 berapa Pak Hadianto? 2006, 2007, the whole effort kita lakukan untuk membangun barang milik negara. Dan tentu saja kita disclaimer, karena masih banyak ada yang cuma ditaruh aja, pokoknya masuk neraca dulu supaya nggak hilang. Kemudian kalau ke TNI Polri, mereka TNI bilang, wah jangan dibukukan, ini rahasia, ini semua persenjataan kita. Tapi ada helikopter yang sudah nggak dipakai, yang harusnya dimusnahkan, ya tidak dimusnahkan, pokoknya itu rahasia. Jadi untuk membangun kepercayaan semuanya, termasuk waktu itu hampir semua kementerian lembaga punya barang-barang milik negara yang dikerjasamakan dengan swasta, menghasilkan penerimaan terus masuk duit pejabatnya, nggak masuk dalam laporan keuangan. Jadi teman-teman mahasiswa di sini ya, 2006, 2007 ke 2018 sekarang, it is only 10 or 12 years. Waktu saya jadi Menteri Keuangan yang pertama, within this 12 years sebetulnya this republic has an revolusi yang sangat luar biasa besar di dalam pengelolaan barang milik negara. Dan itu bertahap. Waktu itu setiap kementerian negara sampai kita kulon nuwun datengin bilang, Mbak, kita harus lakukan. Bayangkan dulu jalan kita nggak pernah inventorize. Kita nggak pernah tahu kita udah bangun berapa jembatan, kita nggak tahu berapa sekolah kita bangun, universitas pun kita nggak tahu. Ada universitas
kompleksnya sudah nggak tahu digrogotin sama entah siapa, tiba-tiba hilang, colak sini, coek sini. Itu terjadi. Maka kalau sekarang kita ini sudah WTP, kelihatannya gambar tangganya indah itu ya, merah kuning hijau. Saya nggak tahu merah kuning hijau di langit yang biru, mestinya gitu. Tapi itu menggambarkan the evolution dari kita sekarang. Kita sudah masukkan dalam, sudah divaluasi, sudah diadministrasikan, dan bahkan saya minta sekarang adalah pemanfaatan. Nah, itu dia kilas prestasi yang udah dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Yang kata si anak abah tadi ya kan, tidak becus katanya ya. Ingin menjatuhkan demi menaikkan si junjungannya, si abah, untuk dijadikan sebagai Menteri Keuangan. Aduh, capek-capek anak abah mencarikan kerjaan untuk si abah yang sekarang lagi nganggur ya. Percaya kalian, Pak Prabowo itu menginginkan Anies jadi Menteri Keuangan menggantikan Bu Sri Mulyani? Anies Baswedan yang selalu nyinyir kebijakan pemerintah. Belum lagi tahun lalu ya, yang menilai Pak Prabowo itu 11% dari 100%. Masih percaya kalian dengan si anak abah tadi yang mengatakan kalau Pak Prabowo menginginkan Anies Baswedan itu menggantikan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan? Halo. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Barjeka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.